5 minutes ago, but I got a mail. Is he peeking or probing? Got eyes on the northwest corner of building 4. Cerita akan berfokus kepada sekelompok pasukan ofisial yang terlihat sedang menonton sebuah video pemandangan para wanita seksoi dikarenakan sebentar lagi mereka akan pergi menjalankan misi berbahaya melawan pasukan pemberontak, dan alasan mereka menonton video tersebut agar tidak gempar ketika menerima serangan di saat peperangan berlangsung, yang mana saat ini mereka sedang berada di sebuah tempat bernama Kota Ramadi, tepatnya di Irak. Dan sedikit informasi, tempat ini merupakan sarangnya para teroris dan pasukan pemberontak, sehingga untuk itu mereka harus siap melawan guncangan apapun yang diberikan oleh pasukan musuh. Tepat di malam harinya, pasukan ofisial yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Eric pun kemudian mulai menyusup ke daerah pemukiman penduduk untuk melakukan pengecekan, di mana misi mereka adalah mengawasi pergerakan musuh yang ada di daerah tersebut. Dan oleh sebab itu, Eric meminta kepada pasukannya untuk melakukan pemeriksaan ke salah satu rumah warga, yang ketika masuk ke dalam, mereka langsung mengamankan si pemilik rumah sebelum aksinya ketahuan oleh para pemberontak. Dan seseorang yang dibawa oleh mereka kita panggil saja dengan sebutan Asur. Untuk aturan dalam perang ini, mereka dilarang keras agar tidak membunuh para penduduk sipil, dan Eric berjanji bahwa pasukannya tidak akan membunuh keluarga si Asur. Bahkan jika salah satu keluarganya terluka, maka Eric akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Namun dengan catatan, Asur harus bekerja sama dengan pasukan Nafisial, yang selama beberapa hari Asur dengan keluarganya dilarang keluyuran atau menjadi cak-cak bodas. Cepu atuh kalau kalian gak tahu cak-cak bodas mah ya. Dan jika Asur berani mengkhianatinya, maka rumah serta keluarga akan rata dengan tanah. Singkat cerita, tepat setelah rumah berhasil diambil alih, kemudian pasukan Eric bergegas melakukan pengintaian, yang dalam pemantauan tersebut mereka sangat teliti untuk mengetahui tentang pergerakan dari pasukan musuh. Dan setiap ada penduduk yang lewat atau sedang beraktivitas di daerah itu tidak akan luput dari pengawasan mereka. Tapi sebelum lanjut ke cerita, kita akan memperkenalkan setiap anggota dari pasukan Nafisial, di mana susunan dari pasukan tersebut terdiri dari Elliot dan Frank yang merupakan sniper handal, serta ada Jack, Ray, dan Tommy yang merupakan tim serbu jika para pemberontak berani mendekat, serta para minion level 1 yang akan membantu dalam misi pengintaian. Setelah memberitahu tugasnya masing-masing, Elliot yang merupakan sniper senior langsung mengawasi pergerakan orang-orang yang beraktivitas di area pemukiman, dan Frank akan membantu jika Elliot membutuhkan pertolongan, sementara Ray bertugas menjadi perantara komunikasi dengan markas militer. Hingga tidak lama kemudian, ketika sedang fokus melakukan pengintaian, Elliot melihat beberapa orang yang mencurigakan mulai masuk ke arah satu gedung, sehingga untuk berjaga-jaga dia mulai mencatat serta mengingat setiap ciri-ciri orang yang dianggapnya mencurigakan, entah itu baju, wajahnya, kemana orang itu pergi, dan dengan siapa saja mereka berkomunikasi. Karena jika mereka tidak teliti, maka dapat dipastikan bahwa misi ini dinyatakan gagal oleh markas pusat. Sementara itu, dua orang anggota tim langsung bergegas menghubungi pasukan udara serta diminta agar selalu bersiap jika mereka membutuhkan bantuan. Dan mari saya perkenalkan kepada seorang tentara kulehe bernama Sam, di mana dia merupakan anak bawang yang baru pertama kali ikut dalam peperangan. Yang saking bersemangatnya, dia selalu patuh terhadap perintah dari para senior, dikarenakan belum mengetahui seberapa mengerikannya perang yang sedang mereka hadapi. Tepat ketika seharian melakukan pengintaian, situasi terlihat masih aman serta sangat terkendali. Bisa dikatakan bahwa Eric dan pasukannya mulai gabut dikarenakan hanya memantau selama seharian penuh. Tapi meskipun begitu, mereka harus tetap waspada karena musuh bisa kapan saja menyerang tanpa memberikan peringatan. Couldn't get the shot off. Over.
Tidak lama kemudian, Elliot yang sedang fokus melakukan pengintaian, dia melihat adanya gerak-gerik mencurigakan yang bisa jadi merupakan pemberontak yang sedang mengintai balik ke pasukan Eric. Namun yang jadi masalah adalah mereka tidak dapat memastikan jika rombongan tersebut adalah pemberontak atau warga sipil, karena jika sampai salah sasaran takutnya misi mereka akan menjadi berantakan. One red shirt. Yep, that's Setelah kejadian itu, Eric akan meminta bantuan kepada markas pusat di mana dia meminta diaktifkan drone pengawas untuk memantau ke arah kerumunan serta gedung yang mereka curigai sebagai tempat perkumpulan para pemberontak, yang setelah ditelusuri lebih dalam mereka melihat kumpulan orang-orang yang masuk ke dalam gedung tersebut. Sementara untuk Elliot lagi-lagi melihat orang mencurigakan yang kembali mengintip ke arah tempat persembunyian mereka, di mana Elliot yakin jika orang tersebut merupakan pasukan pemberontak. Dan ketika Elliot akan menyerangnya, Eric tiba-tiba mendapatkan kabar dari markas pusat jika pasukan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari tim pasukan udara. Dikarenakan pasukan udara yang berdiam diri sejauh 4 mil juga mengalami serangan dari pasukan pemberontak, dan untuk itu mereka diminta agar tidak melakukan kontak senjata sebelum mendapatkan dukungan dari angkatan udara, karena jika sampai itu terjadi, Eric kekurangan pasukan yang otomatis akan terbantai dengan sangat mudah, dikarenakan milisi Irak memiliki jumlah prajurit lebih banyak dan dikenal sangat brutal. Namun tidak lama kemudian, salah satu pemberontak melemparkan granat ke dalam dan akibat kejadian tersebut membuat pasukan pemberontak melancarkan serangan ke arah tempat di mana mereka bersembunyi, dan oleh sebab itu Eric meminta kepada semua anggotanya untuk menyerang balik supaya pasukan mereka tidak tertekan, sehingga mereka mulai berusaha membuat pasukan musuh mundur dari tempat tersebut. Sementara Eric akan menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan serangan udara, tetapi dikarenakan semua unit sedang mengalami serangan, pangkalan militer tidak bisa mengirim bantuan udara dan hanya mengirim tank anti rudal untuk membawa mereka pergi. Tepat setelah mengambil semua perlengkapan dan membuat rencana pelarian, Eric mengajak semua anggotanya pergi meninggalkan tempat itu sebelum musuh datang dengan lebih banyak membawa pasukan, di mana mereka akan meledakkan bom C4 untuk mengalihkan perhatian. Dan ketika perhatian musuh teralihkan, mereka bersiap pergi menuju titik lokasi penjemputan, dikarenakan tank anti rudal yang sebentar lagi akan datang ke tempat tersebut. Dan sebelum meninggalkan rumah, Eric dengan santuy belak-belakan kepada Asur karena telah menyebabkan semua kerusakan di dalam rumah si Asur, di mana dia memberitahu jika semua keluarganya sedang dalam perlindungan tentara Amerika. Bahkan Eric berjanji akan mengganti semua biaya kerusakan yang terjadi kepada rumahnya. Tapi bohong, mana ada tuh pas peperangan jujur. Dan Asur yang pasrah melihat rumahnya hancur pun hanya bisa diam tanpa melakukan apa-apa, karena sudah mengetahui jika saja Asur melawan maka mereka tidak segan akan membunuh keluarganya. Seiring berjalannya waktu, terlihat jika keadaan di lokasi itu mulai semakin tegang seperti nonton sinetron ajab, di mana musuh mulai berbeladagan menyerang tak ada habisnya. Dan tak lama setelah bertahan dari gempuran serangan, akhirnya tank yang ditunggu-tunggu datang menjemput mereka. Di saat itulah mereka hanya mempunyai waktu sekitar 2 menit untuk masuk ke dalam tank evakuasi, sehingga Eric dan pasukan pun langsung beraksi dengan melemparkan granat asap untuk mengalihkan perhatian musuh. Yang ketika Sam dan Elliot masuk ke dalam tank, tiba-tiba sialnya tank tersebut meledak tanpa sebab, yang setelah diselidiki ternyata ada kesalahan pada sistem utama, dikarenakan roket dari pasukan Navisial yang jaraknya 4 mil mengalami kerusakan dan mengakibatkan salah sasaran.
Dari kejadian tersebut, Sam si anak bawang harus kehilangan satu kakinya karena ledakan. Sementara untuk Eric dan anggota yang masih belum masuk ke dalam tank, untungnya hanya mendapatkan luka-luka ringan. Dan Eric yang melihat pasukannya terluka, sontak sangat khawatir dengan kondisi anak buahnya, termasuk kepada Sam yang terus-terusan berteriak kesakitan setelah kehilangan banyak darah. Sementara untuk Ray, terlihat sedang berusaha menyelamatkan Elliot yang mulai tidak sadarkan diri dikarenakan sangat dekat dengan lokasi ledakan tersebut. Dan oleh sebab itu, dia bergegas menyeret Elliot masuk ke dalam tempat persembunyian kembali sebelum pasukan pemberontak datang memutilasi mereka semua. Kembali kepada pasukan Eric yang dikarenakan gagal melarikan diri, terlihat jika situasi mulai semakin bertambah kacau dan mau tak mau, mereka harus kembali ke rumah si Mamang Asur untuk bersembunyi dari serangan musuh. Karena selain mengobati teman-temannya, mereka juga meminta bantuan kepada pangkalan militer. Yang di tengah-tengah kekacauan tersebut, Sam malah peporongos kesakitan dikarenakan luka di kakinya yang semakin parah. Sementara untuk Elliot terlihat masih tidak sadarkan diri dikarenakan lebih parah dari yang Sam alami, sehingga Ray dan Eric berusaha memberikan pertolongan medis dengan memberikan suntikan morfin. Dan Eric yang semakin frustasi dengan kondisi anak buahnya pun kemudian mulai kembali menghubungi pasukan lain, di mana dia meminta bantuan agar bisa kabur dari tempat itu secepatnya. Karena jika mereka terjebak di sana lebih dari 1 jam, maka otomatis milisi Irak akan terus datang dan menghabisi mereka semua. Di saat yang sama, musuh kini sudah berada di luar halaman, di mana mereka mulai kembali menyerang pasukan Eric tanpa ampun. Yang secara bersamaan, Eric kesal kepada pasukan bantuan yang seolah-olah mengabaikan bantuan mereka, dikarenakan setelah beberapa menit menunggu, pasukan bantuan belum juga datang menjemput ke lokasi tersebut. Yang setidaknya mereka bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan Sam dan Elliot yang sudah tidak berdaya. Sehingga untuk menghambat pasukan musuh, Eric menugaskan Frank agar berjaga di lantai atas, sementara untuk sisanya bertugas menjaga pintu depan dan menghambat pergerakan musuh yang datang menyerang. Tidak lama kemudian, akhirnya bantuan udara pun datang, di mana mereka melaporkan jika lokasi tempat pasukan Eric terjebak, banyak sekali pasukan pemberontak yang bersembunyi di atap bangunan, di mana mereka mulai bebladagan menyerang bantuan udara. Sehingga pada akhirnya markas pusat mengirim regu darat dengan dipimpin oleh seorang kapten bernama Luke, di mana Luke dan pasukannya sedang bergerak ke arah gedung pasukan Eric dengan memberikan serangan kepada para pemberontak, yang dengan rencana cerdiknya mereka dapat membuat pasukan musuh ketar-ketir, di mana Luke berhasil tiba di tempat pasukan Eric tanpa ada anggota yang tewas. Sesampainya di sana, Eric yang mengalami trauma dikarenakan tidak bisa melindungi anak buahnya pun kemudian meminta pertolongan Luke untuk mengambil alih komando dan berusaha mengeluarkan semua anggotanya dari tempat tersebut, sehingga Luke yang merasa simpati karena pernah mengalami trauma seperti itu akhirnya mulai mengambil alih semua komando dan rencananya dia akan meminta jemputan tank anti rudal untuk datang mengevakuasi. Sementara untuk pasukan yang bertugas menjaga area luar akan dikerahkan menghadapi pasukan musuh yang bersembunyi di atap bangunan. Sementara Luke yang telah mendapatkan laporan dari posko militer, akhirnya mereka akan mengirim 2 tank lapis baja dan akan datang menjemput paling cepat dalam waktu sekitar 5 menit. Sehingga untuk menyingkirkan para pemberontak yang berpotensi menghadang tank, di sana Luke langsung memberikan komando kepada semua pasukan untuk bersiap meninggalkan tempat kediaman Asur, dan secara bersamaan pasukan yang menjaga di lantai atas terlihat mulai kewalahan menghadapi gempuran serangan yang bertubi-tubi, sehingga mereka terpaksa mundur dengan kembali masuk ke dalam untuk bergabung dengan pasukannya.
Di sisi lain terlihat pasukan Eric mulai meletakkan Sam dan Elliot di atas karpet agar lebih mudah ketika dievakuasi. Dan tak lama kemudian akhirnya tank pun tiba dan tanpa membuang-buang waktu, Luke membagi pasukan menjadi 2 tim, dengan tim 1 yang bertugas mengevakuasi prajurit terluka sementara tim kedua akan mengalihkan perhatian musuh. Let's go, boys! Let's fucking do this! 3, 2, 1. Dan dengan susah payah akhirnya mereka berhasil membawa Sam dan Elliot masuk ke dalam tank anti rudal. Sementara tim kedua yang masih standby kemudian memberikan perintah untuk membombardir musuh yang bersembunyi di atap-atap bangunan. Dan berkat rencana serta bantuan tersebut, akhirnya musuh yang ada di sana pun tewas terkena ledakan, sehingga pasukan Luke dan Eric dapat berhasil pergi meninggalkan lokasi pertempuran. Setelah semua tentara Amerika pergi, terlihat jika pasukan pemberontak mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Begitupun dengan keluarga Ashur yang sangat frustasi dikarenakan rumah satu-satunya harus hancur karena menjadi titik peperangan berlangsung, di mana warga sipil selalu menjadi korban di saat terjadinya pertempuran. Dan di akhir film kemudian kita akan diperlihatkan kepada foto-foto pasukan Navisial yang asli setelah pulang dengan selamat ke negara mereka, termasuk kepada Sam dan Elliot yang harus bersabar menjalani sisa hidupnya dengan kondisi cacat dikarenakan kehilangan kakinya. Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah jangan percaya dengan perkataan tentara Amerika. Buktinya rumah si Ashur yang ngomongnya akan diganti sampai sekarang tidak pernah diperbaiki. Cuy. Nah bre, itulah film yang saya ceritakan hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah komen juga ya, meskipun komennya pertama bang, hadir bang Ur. Segitu juga udah bersyukur banget asli teman-teman. Kalau nggak ada kalian apa tuh ya, saya hanyalah oncom tutung lah paribasana yang cuman bisa ngomong doang gitu. Tapi semoga video yang saya berikan bermanfaat. Semoga kalian semua yang ada di rumah terhibur. Salam buat abah ambu yang ada di rumah. Panjang umur, sehat selalu. Tetap semangat buat kalian-kalian yang mungkin lagi ngerantau untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Dan kalian adalah sosok yang terbaik sampai kapanpun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.